Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurfai Masania, mahasiswa semester 4 dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Di sini kita akan membahas berdasarkan komponen-komponen berikut ini. Yang pertama yaitu komponen kompetensi. Dalam kurikulum 2013 menggunakan kompetensi inti atau yang lebih sering disebut dengan KI dan kompetensi dasar yang sering disebut dengan KD dengan menggunakan 4 aspek. Yang pertama yaitu spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, kompetensi itu dimodifikasi menjadi capaian pembelajaran atau yang sering disebut dengan CP, dan juga tujuan pembelajaran yang sering disebut dengan TP. CP dan TP ini lebih fleksibel dan berbasis fase perkembangan siswa. Jadi CP itu akan dikelompokkan menjadi beberapa fase. Kemudian untuk komponen yang kedua yaitu pendekatan pembelajaran. Pada kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik dengan model seperti project based learning, discovery learning, dan pembelajaran kooperatif. Sedangkan di kurikulum Merdeka menerapkan pembelajaran tematik, inquiry, dan diferensiasi. Jadi pada kurikulum Merdeka itu mengelompokkan capaian berdasarkan fase-fase pertumbuhan siswa. Kemudian untuk komponen yang ketiga yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada kurikulum 2013 materinya lebih seragam dan diatur secara ketat sesuai dengan standar nasional. Tetapi untuk kurikulum Merdeka materinya lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kemampuan siswa. Jadi pada kurikulum Merdeka pembelajarannya lebih berdiferensiasi. Untuk selanjutnya yaitu komponen keterampilan berbahasa. Pada kurikulum 2013 mengacu pada 4 keterampilan dasar, yaitu mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis dalam tema-tema tertentu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka lebih menekankan pada pemahaman, berpikir kritis, dan ekspresif kreatif dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Kemudian untuk komponen selanjutnya yaitu penilaian. Pada kurikulum 2013 penilaiannya mengacu pada penilaian akademik berbasis tes tertulis. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka lebih menekankan pada penilaian non-akademik dan berbasis proses dan digital. Jadi perbedaan penilaian antara kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 lebih menilai pada hasilnya, sedangkan kurikulum Merdeka lebih menilai pada prosesnya. Nah, untuk komponen selanjutnya yaitu pembelajaran literasi. Pada kurikulum 2013, literasi dikembangkan melalui pemahaman membaca dan latihan menulis yang terstruktur. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka menguatkan literasi dengan program membaca, menulis, eksplorasi teks, serta mendukung literasi digital. Jadi pada kurikulum Merdeka ini sudah berkembang menggunakan digital dan teknologi-teknologi yang ada. Kemudian selanjutnya, komponen selanjutnya yaitu sumber belajar. Untuk kurikulum 2013, sumber belajarnya adalah buku paket dari pemerintah yang disesuaikan dengan KI dan KD. Sedangkan untuk kurikulum Merdeka, sumber belajarnya bisa beragam termasuk modul ajar digital dari platform media Merdeka Belajar. Jadi untuk kurikulum Merdeka ini sumber belajarnya bisa didapatkan dari mana saja dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu proyek dan kreativitas. Dalam kurikulum 2013, proyek hanya sebagai metode tambahan dengan batasan kompetensi yang sudah diterapkan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, proyek ini lebih diutamakan dan dalam proses pembelajaran, sehingga mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Jadi pada kurikulum 2013 pembelajarnya menekankan pada pembelajaran proyek. Itu saja materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.